Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Aku udah lama banget gak bikin video dan sekarang aku mau mencoba buat aktif lagi. Di video kali ini aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku. Sama waktu itu juga aku bikin, kemarin aku ada bikin video di story. Kalau kalian misalkan ada pertanyaan seputar au pair, Ausbildung, tentang belajar bahasa Jerman, tentang hidup di Jerman dan segala macam, kalian bisa DM ke aku pertanyaan itu. Dan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan itu aku rangkumin karena pertanyaannya itu hampir sama, jadi aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan itu sekarang, jadi tonton sampai habis ya. Oke, sebenarnya aku udah pernah ada bikin video tentang ini. Jadi pertama kalinya aku datang ke Jerman itu sebagai au pair, dan aku mempersiapkan semuanya buat au pair itu secara mandiri, gak pakai agen. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih jelasnya, kalian bisa cek video aku tentang au pair tanpa agen. Aku au pair di Jerman selama 1,5 tahun di kedua keluarga yang berbeda-beda. BTW aku datang bulan Februari tanggal 4 atau 5 kalau nggak salah tahun 2020. Jadi ya bulan ini aku udah 2 tahun pas tinggal di Jerman. Terus ada yang nanya juga susah atau enggak ikut au pair secara mandiri. Kalau menurut aku susah-susah gampang, tapi nggak yang susah banget gitu loh. Itu tuh bener-bener bisa kalau misalkan kalian mau menghemat biaya, kalian bisa banget ikut au pair secara mandiri. Itu tuh yang penting ikutin aja persyaratannya apa, siapin bener-bener, dan pasti bisa kok. Setelah au pair aku lanjut ke program Ausbildung. Sebenarnya waktu itu aku mau ikut FSJ dulu. Aku sampai udah yang interview datang ke rumah sakit karena waktu itu FSZ-nya di rumah sakit. Aku dapat undangan interview ke sana, tapi pas aku pikir-pikir lagi, aku cobain. Jadi kayak kita bisa probetak dulu atau uji coba sehari gitu. Tapi aku kayak pikir kayaknya ini tuh bukan buat aku gitu, karena bener-bener harus pakai fisik. Aku kan badannya kecil gitu, sedangkan orang Jerman tuh kan besar. Terus aku tuh orangnya mudah capean, aku pernah sakit tipes. Jadi emang nggak bisa kalau misalkan terlalu kerja yang terlalu capek kayak gitu. Dan apalagi shift-shiftan gitu, aku tuh paling nggak bisa begadang. Maksudnya kayak langsung capek gitu kalau misalkan begadang. Karena kan kalau kerja kayak gitu kita harus siap buat kerja shift malam kayak gitu kan. Jadi aku pikir ya udah cari alternatif yang lain. Tadinya juga mau FSJ di taman kanak-kanak gitu. Dan sebenarnya aku ke Jerman itu mau kuliah, terus jurusan yang mau aku ambil itu biologi. Terus aku iseng coba cari program Ausbildung yang ada hubungannya sama biologi. Ternyata aku nemu, yaitu sebagai biologi laboran atau biologische technische Assistant, kalau nggak salah kayak gitu. Terus aku pilih yang biologi laborannya, dan alhamdulillah keterima setelah daftar ke banyak tempat, banyak dapat penolakan juga. Terus aku kayak minder banget karena ijazah aku tuh pakai C. Aku kayak mikir gak mungkin lah kayaknya ikut Ausbildung ini, tapi kayak disupport banget sama orang-orang terdekat, dan akhirnya mutusin buat daftar, terus ikut tes, terus ya keterima. BTW aku Ausbildungnya di Universitas Stuttgart. Bisa bilang kalau aku tuh udah bener-bener lancar bahasa Jermannya. Mungkin kalau misalkan percakapan sehari-hari itu iya, aku ngerti, aku bisa ngomong. Itu kalau misalkan definisinya lancar kayak gitu berarti ya udah lancar. Cuman kalau misalkan di tempat kerja, karena banyak istilah-istilah dalam bahasa Jerman, karena banyak istilah-istilah sains dalam bahasa Jerman yang belum aku tahu, jadi tuh lumayan susah. Dan aku di tempat kerja juga ngomong itu 50-50 gitu loh, kadang bahasa Inggris kadang bahasa Jerman, karena nggak semua orang di tempat kerja bisa bahasa Jerman, karena kan itu universitas jadi internasional banget. Butuh berapa lama
Aku belajar bahasa Jerman pertama kali itu sebenarnya waktu SMP. Itu tuh bener-bener yang belajarnya sendiri. Aku cuman lihat kamus, terus aku tulisin, gak tahu itu cara bacanya gimana, apalagi gramatik boro-boro gitu kan. Nah tapi ya cuman gitu-gitu doang, kayak ich bin doang taunya waktu SMP, nggak dikembangin gimana-gimana. Terus SMA pernah ikut les, itu kayak cuma berapa hari gitu, aku nggak srek sama tempat lesnya. Terus habis itu lanjut ke Gute, belajar sampai level A2, itu kayak 4 bulanan. Terus pas di Jerman baru dilanjutin lagi. Aku datang ke sini waktu pas banget sebelum pandemi, jadi bulan Februari, terus Maret pandemi yang awal-awal banget kan, semuanya pada tutup, jadi aku nggak bisa kursus. Dan aku belajar B1 itu sendiri, dibeliin buku sama GF aku yang kedua. Terus waktu pas tempat kursus udah buka lagi, itu sekitar Septemberan 2020 kalau nggak salah, aku ikut B2 sampai selesai. Habis itu kalau nggak salah itu 4 bulan, karena kursusnya cuma 3 kali seminggu, jadi selama 4 bulan itu buat satu level B2. Habis itu aku lanjut kursus C1, itu lockdown lagi kalau nggak salah Jerman, jadi kita cuma bisa online kursusnya. Itu juga selama 4 bulan sampai C1 ya. Jadi di total berapa ya, kurang lebih setahun kursusnya ditotalin sama yang di Indo, di Gute. Terus ya yang menolong banget, yang sangat membantu banget dalam kemajuan aku dalam berbahasa Jerman supaya jadi lancar itu, karena sehari-harinya aku lebih banyak ngomong bahasa Jerman gitu. Dan ya selama 2 tahun lah, selama 2 tahun lah tinggal di Jerman. Jadi selama 2 tahun, selama 2 tahun ini aku udah C1 dan bisa dibilang cukup lancar bahasa Jerman. Hal terberat apa selama di Jerman yang pernah dialamin? Aku ya setiap hari ada beratnya sebenarnya, cuman ada dua kejadian yang aku mau nangis aja tuh udah nggak bisa gitu loh, karena kayak bener-bener pasrah banget. Tuh aku harus pergi dari rumah GF aku yang pertama kali. Jadi aku tuh mengajukan buat pindah keluarga, terus mereka kayak yang nggak terima gitu, mereka marah. Sebenarnya di peraturannya kita masih punya waktu 2 minggu buat nyari keluarga baru, terus mereka juga nyari au pair baru, tapi mereka nggak mau tahu. Pokoknya aku kayak 2 hari waktu itu kalau nggak salah dikasih waktu, aku harus udah pergi. Dan di saat itu aku nggak punya uang sama sekali, karena uang saku aku nggak pernah dibayar. Pernah sih sekali, cuman 150 euro kalau nggak salah, karena itu aku yang minta, aku yang inisiatif. Terus sisanya aku nggak pernah nerima. Terus aku nggak punya internet, aku nggak punya kartu provider Jerman waktu itu, karena ya aku nggak bisa beli gitu pada saat itu. Jadi aku benar-benar keluar rumah tanpa apa-apa, cuman bawa ya pakaian aku, bawa koper gitu, terus tanpa uang, tanpa internet. Aku bener-bener yang kayak udah hampir jadi gelandangan pada saat itu. Tapi untung aja aku udah menghubungi orang yang aku kenal, orang Indo yang tinggal paling deket dari kota aku, meskipun waktu itu kayak 2 jam gitu lah dari kota aku, tapi itu tuh orang paling deket yang aku kenal, maksudnya orang yang tinggal paling deket sama aku yang aku kenal waktu itu. Terus yang kedua, ini baru-baru aja sih, kayak jadi aku tuh kan Ausbildung di Stuttgart, sebelumnya aku tinggal di Bonn, terus aku pindah ke Stuttgart buat Ausbildung ini kan. Dan aku pertama kalinya tinggal sendiri di Jerman, karena sebelum-sebelumnya pasti sama host family. Itu bisa dibilang WG, bisa juga enggak kayaknya. Pokoknya aku tinggal sama si yang menyewakan itu. Dia tuh sebenarnya nyewa juga, nyewa apartemen, cuman ada kamar kosong, jadi dia nyewain ke aku. Terus pada satu hari nih, aku lupa buat matiin kompor. Bukan lupa sih, sebenarnya aku sengaja aku lamain, karena si kompornya itu tuh nggak tahu kenapa emang si kompornya itu bermasalah gitu kan.
dia lama banget, buat panas itu lama, jadi aku tinggalin dulu bentar. Pas aku datang lagi, udah aku lagi masak nasi kalau nggak salah waktu itu. Terus waktu pas aku balik, udah kayak dia tuh udah kayak beruap, kayak berasap gitu. Pas aku angkat, kayaknya gosong deh. Terus aku taruh di meja samping. Meja itu meja dari IKEA gitu, yang dari plastik, kayak plastik dari IKEA gitu. Terus si meja sebelahnya itu tuh langsung kayak ada apa sih, bekasnya gitu Pak, tapi itu kayak seujung kuku, kayak kecil banget gitu lah. Terus dipermasalahin, dia marah, dia minta aku buat gantiin itu, tapi digantinya tuh gak bisa yang atasnya doang, jadi tuh si mejanya tuh nyatu sama kompor sama si tempat cuci piring. Pas lihat sama si tempat cuci piringnya, jadi harus dibongkar gitu. Itu bakal ribet banget, aku udah takut banget, kayak aku nggak tahu gimana harus ngadapinnya. Dan untungnya ada orang terdekat aku di sini yang nolongin, dia bantu nolongin buat nyelesain masalahnya, karena dia orang Jerman kan, jadi dia tahu harus ngapain. Terus aku langsung pindah apartemen ke tempat yang sekarang aku tinggalin. Itu dia 2 cobaan terberat yang pernah aku alamin sejauh ini selama 2 tahun tinggal di Jerman. Dan karena aku nggak ada pengalaman sama sekali sebelumnya tinggal di WG atau tinggal sendiri, jadi aku nggak tahu sama sekali peraturannya kayak gimana. Kan di Jerman emang semua itu ada peraturannya dan ribet banget. Aku tuh udah kayak takut jadi bakalan panjang, bakalan gede banget masalahnya, bener-bener udah khawatir. Tapi ya untungnya ada yang nolongin, bisa kelewat masalah itu. Jadi ujungnya mereka, si dia tuh ngambil deposit aku, dan sampai sekarang belum dibalikin. Tapi sebenarnya nggak segede deposit aku sih kayaknya buat memperbaiki si meja itu. Tapi kita lah ya, yang penting mah aku udah keluar dari situ. Ya, aku juga ngerasa Ausbildung tuh berat banget. Meskipun ini tuh yang aku inginin, kayak yang udah aku mimpiin, kerja di lab terus di Jerman gitu kan, tapi tetap aja itu tuh susah banget. Di sekolah, di tempat kerja itu kayak aku kimia, biologi masih lumayan lah, kimia gitu kan, dalam bahasa Indonesia aja tuh udah pusing, masih dalam bahasa Jerman. Terus teman-teman aku semuanya orang Jerman, ada satu sih Auslander juga dari Vietnam. Dan kita tuh bener-bener yang struggling banget buat ngikutin pelajaran di kelas, gak ngerti apa-apa. Pulang aku tuh harus ngulang lagi, harus baca lagi apa yang udah aku tulis di sekolah, ujian segala macam. Itu pressure-nya emang gede banget, tapi semoga bisa. Aku selalu pengen kuliah sebenarnya di Jerman, cuman setelah ikut program Ausbildung, aku mikir kayaknya habis selesai Ausbildung, mudah-mudahan lulus, amin, aku bakalan milih langsung kerja. Karena apa ya, pas pas kita udah lulus Ausbildung itu kan kita dapat sertifikat kayak jadi tenaga ahli gitu kan, terus gajinya juga gaji tenaga ahli. Dan ya, kalau misalkan kuliah aku harus ngeluarin biaya. Sampai sekarang tuh hidupnya udah mandiri, maksudnya aku harus kerja buat ngehidupin diri aku sendiri. Jadi nanti kalau lulus Ausbildung aku mendingan ya kerja aja gitu loh. Kalau kuliah kan aku harus keluar biaya lagi, dan hidup di Jerman kan gak murah maksudnya. Jadi ya mudah-mudahan habis Ausbildung aku bisa langsung dapat kerja di bidang ya sesuai bidang aku. Oke, mudah-mudahan aku udah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dan semangat terus buat meraih cita-cita kalian. Emang kalau misalkan dipikir kayak gak mungkin lagi gini, aku dulu juga gitu loh. Waktu 2018, 2019 aku masih kerja di Indo, masih jualan sendiri, terus jualan kue di pasar segala macem. Masih mikir Jerman tuh kayak masih jauh lah gitu, kayak nggak mungkin gitu loh. Tapi
aku selalu percaya sih sama mimpi-mimpi aku, dan alhamdulillah kecapai. Mudah-mudahan kalian juga bisa gitu. Anyway, terima kasih banyak buat kalian yang udah nyempetin nonton video ini, terus nulis komen juga. Mudah-mudahan setelah ini aku bakalan rajin lagi buat bikin video, bakalan semangat lagi buat membagiin informasi-informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Dan oke, auf Wiedersehen.